Terima kasih Pak Jeffrey. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sekitar 25-30 menit ke depan, kita akan membahas dan berbicara mengenai penyakit jantung koroner. Nah, yang kita bahas sebetulnya mulai dari apa itu penyakit jantung koroner, kemudian yang paling penting adalah juga bagaimana kita melakukan tindakan preventif untuk menghindari penyakit jantung koroner ini. Nah, pembicaraan ini adalah pembicaraan yang meskipun ilmiah tetapi cukup pop. Jadi bukan pembicaraan untuk para akademisi dan sebagainya. Jadi nanti kepada pertanyaan-pertanyaan silahkan untuk menulis di chat atau langsung nanti juga bisa tergantung pada Pak Jeffrey, misalnya kalau diberikan kesempatan untuk berbicara langsung. Kita langsung mulai saja. Jadi apa sih yang disebut penyakit jantung koroner itu? Ternyata sebetulnya penyakit jantung koroner itu adalah gangguan pada fungsi jantung karena penyempitan atau tersumbatnya pembuluh darah koroner. Jadi peristiwanya adalah sederhana, yaitu pembuluh darah koroner yang tersumbat. Namun akibatnya yang sangat tidak sederhana. Sebagaimana kita ketahui, pembuluh darah itu yang mengaliri jantung dan membuat jantung bisa memompa setiap saat itu adalah karena nutrisi yang diberikan oleh arteri-arteri ini. Terutama arteri utamanya adalah arteri koroner kanan, kiri, dan satu lagi adalah sirkumfleks. Kita lanjutkan. Sebetulnya seberapa banyak penyakit jantung koroner atau penderita penyakit jantung koroner di Indonesia? Menurut riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan tahun 2018, itu seluruh Indonesia ada sekitar 4 juta orang. Nah, meskipun ini bukan penyakit tidak menular tertinggi, tapi ternyata memiliki risiko kematian yang tertinggi. Bahkan kalau menurut data WHO, di 2015 saja, ada 17,7 juta kematian karena penyakit jantung koroner. Jadi seluruh kematian yang ada itu hampir separuh diantaranya adalah penyakit jantung koroner. Jadi kita tahu jumlah kematian setiap tahun itu melebihi ada kematian karena virus corona yang saat ini lagi ngetren. Tapi masalahnya virus corona tentu sangat menular. Itu masalahnya. Nah, kalau kita lihat di sini misalnya, ternyata penderita jenis penyakit yang tidak menular di Indonesia itu yang terbesar adalah sebetulnya penyakit sendi, kemudian hipertensi, asma, diabetes, dan jantung koroner. Yang nomor 5. Tapi kita melihat bahwa sebetulnya diabetes mellitus, kemudian hipertensi, kemudian juga stroke dan gagal ginjal itu terkait erat dengan jantung koroner. Nah, jadi kalau kita lihat di sini risikonya meningkat karena peningkatan usia, nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Dan berikutnya juga yang terutama sekali perlu kita garis bawahi adalah menurut data BPJS, biaya kesehatan itu terus meningkat akibat penyakit jantung koroner ini. Di tahun 2018 saja sudah 9 triliun lebih. Diperkirakan bahwa tahun 2020 ini itu lebih dari 11 triliun rencananya. Kita lanjutkan lagi. Kalau kita berbicara mengenai penyempitan pembuluh darah, kemudian penyakit jantung koroner, dan seterusnya, sebetulnya bukan hanya penyakit jantung koroner itu saja, tetapi juga gejala yang mengikuti penyakit jantung koroner itu ternyata banyak sekali. Lebih dari separuh di antara penderita penyakit jantung koroner itu juga cenderung mengalami hipertensi. Kemudian 1 dari 4 atau sekitar 26% itu juga mengalami diabetes. Lalu ada juga yang stroke, 1 dari 7 orang. Sama juga 1 dari 7 orang atau sekitar 13% itu mengalami gagal jantung. Dan bahkan penyakit jantung koroner ini juga menyebabkan demensia. Kita teruskan, kalau melihat penyebabnya adalah sebetulnya terjadinya penumpukan lemak pada dinding arteri koroner, ini yang disebut sebagai ateroma. Jadi karena ada ateroma itu, maka pembuluh darah mengalami penyempitan atau bahkan penyumbatan. Ini terjadinya secara bertahap. Jadi sebetulnya penderita penyakit jantung koroner
itu mengalami gangguan itu sebetulnya adalah secara kronis, secara bertahap. Oleh karena itu penjagaan dari awal itu sangat penting sekali. Selanjutnya kalau kita berbicara mengenai apa saja yang meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung koroner ini, ada 9 yang utama, mulai dari usia dan seterusnya sampai ke pola makan. Ini mungkin salah satu yang paling penting. Kita coba lihat satu persatu. Tadi sudah dibicarakan bahwa dengan peningkatan usia, maka risiko juga bertambah. Kita lihat di sana bahwa kalau usianya 50 sampai 65 itu sekitar hampir 40 dari 1000, dan kalau lebih dari 65 itu 46 dari 1000. Jadi dengan demikian ada peningkatan. Tapi saat ini usia muda itu juga selalu mengalami peningkatan yang cukup bermakna. Bagaimana dengan hipertensi? Hipertensi itu terjadi antara lain karena tinggi kolesterol. Nah, kalau tinggi kolesterol kemudian terjadi hipertensi, maka tentu ini akan secara tidak langsung menyebabkan penyempitan. Dan itu bisa mengakibatkan penyakit jantung koroner. Kemudian merokok. Yang perlu kita ketahui adalah nikotin yang ada di rokok itu sebetulnya menyebabkan elastisitas pembuluh darah berkurang. Jadi karena elastisitasnya berkurang, maka akan mudah terjadi penyempitan. Lalu diabetes, kita tahu bahwa gula darah penderita diabetes itu tinggi, itu menyebabkan viskositas atau kekentalan darahnya meningkat, dan karena viskositas atau pengentalan darah itu meningkat, maka risiko penyumbatannya dengan demikian juga meningkat juga. Stres. Ini yang tidak banyak diketahui orang, bahwa stres itu juga memicu penyakit jantung koroner. Bagaimana itu bisa terjadi adalah karena terbentuknya radikal bebas karena kita stres. Dan radikal bebas itu tentu berisiko terjadinya penumpukan lemak dan kemudian penempelan lemak itu atau plak pada dinding pembuluh darah. Berikutnya gangguan tidur juga menyebabkan peningkatan atau risiko penyakit jantung koroner. Karena kalau kita terganggu tidurnya, istirahatnya tidak optimal, kemudian auto-repair sistemnya menjadi kurang optimal. Karena auto-repair sistem kurang optimal, maka radikal bebas itu tidak bisa ditangkal dengan sempurna. Lalu obesitas juga. Sebagaimana diketahui, obesitas itu proporsi lemak tubuh berlebih. Dan karena lemak tubuh yang berlebih ini akan terjadi resiko penumpukan lemak atau ateroma. Nah, yang perlu diwaspadai juga adalah pola makan yang tidak sehat. Misalnya kalau kurang sayur dan buah, ini akan menyebabkan kita kekurangan antioksidan. Kalau karbohidratnya berlebih sehingga gula darah tinggi, ini jelas terjadi resiko penyempitan. Begitu juga kalau asupan lemak atau minyaknya berlebih, akan terjadi penumpukan lemak. Apa yang bisa dilakukan dengan diagnosa, tindakan, dan pengobatan? Kalau diagnosa, kita tidak membahas ini karena ini adalah benar-benar wilayah dari para dokter ahlinya, cuma sekedar diketahui saja. Diagnosa bisa dilakukan dengan berbagai jenis peralatan atau instrumen seperti disebutkan di situ, termasuk MRI juga. Lalu obat-obatnya juga ada di sana tertera mulai dari obat kolesterol sampai dengan angiotensin. Nah, kalau perlu diadakan tindakan invasif, yaitu tindakan operasi, itu sebetulnya ada 3 jenis, yaitu angioplasti, kemudian stenting. Stenting itu adalah memasang ring di pembuluh darah. Jadi maksudnya adalah supaya pembuluh darahnya tidak menyempit. Stent ada 2 jenis, yaitu bare stent atau hanya stent saja yang seperti itu. Kemudian ada satu lagi DES atau drug eluting stent. Itu adalah stent yang mengandung obat dan obatnya bisa dilepaskan secara perlahan. Kalau itu sudah dilakukan, maka perlu dilakukan tindakan bypass. Nah, kemudian
daripada dilakukan tindakan invasi yang tentunya selain mahal juga beresiko dan juga menyengsarakan, akan lebih bijak kalau kita mengambil tindakan pencegahan. Apa saja tindakan pencegahan itu? Ternyata Kementerian Kesehatan sudah menyusun dengan singkatan CERDIK, yaitu 1, cek kesehatan, 2, nyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet sehat seimbang, istirahat yang cukup, dan kelola stres. Kita membicarakan satu persatu. Kalau kita rajin melakukan cek kesehatan, maka gejala awal apabila terjadi risiko ini tentu segera bisa didiagnosa. Kemudian asap rokok tadi jelas, aktivitas fisik juga akan menyebabkan elastisitas otot dan pembuluh darah menjadi terjaga. Diet sehat ini akan dibahas secara khusus, agak panjang. Istirahat cukup tadi juga sudah dibicarakan, dan kelola stres. Kita sudah membicarakan tadi bahwa stres akan menyebabkan radikal bebas. Diet, kita tahu bahwa kita asupan dietnya perlu benar-benar seimbang antara makronutrisi, mikronutrisi, dan fitonutrisi. Kalau kita lihat, coba kita lihat piring kita, yang benar adalah setengah piring sayur dan buah, 1/4 piring karbohidrat, sebaiknya yang low GI, kemudian 1/4 piring protein. Nah, kalau ini kita penuhi, maka akan tidak terjadi kelebihan karbohidrat dan tidak berlebihan lemak atau minyak. Selain dari itu, perlu juga diketahui bahwa ternyata kita perlu 5 warna sayur dan buah yang masing-masing itu memiliki fungsi dan kegunaannya. Misalnya kalau putih, warna yang putih itu untuk kesehatan tulang. Kemudian yang hijau untuk kesehatan sel, termasuk DNA-nya. Yang orange dan kuning itu untuk kesehatan mata, merah untuk kesehatan jantung, ungu antara lain untuk kesehatan otak dan juga prostat bagi pria. Kalau kita coba memikirkan, apakah sehari-hari kita bisa memenuhi itu semuanya? Putih kita sudah sulit untuk mengingat-ingat apa ya sayuran dan buah yang putih. Yang kita ingat mungkin ada onion, kemudian setelah itu kentang, dan seterusnya. Kemudian ungu, terong misalnya, dan seterusnya. Kalau lihat gambar yang di atas, kiri atas, ya segitulah semuanya itu yang harus kita konsumsi. Rasanya ini sulit. Jadi kita tahu bahwa sel kita yang membentuk organ dan kemudian organ itu akan membentuk tubuh yang sehat, itu perlu dibentuk oleh makronutrisi yaitu protein, kemudian dibersihkan oleh omega 3, kemudian kerjanya sel itu dioptimalkan dengan mikronutrisi yaitu vitamin dan mineral, dan setelah itu juga dilindungi dari kerusakan, dari radikal bebas dan lain-lain itu oleh fitonutrisi. Jadi dengan demikian protein omega 3, mikronutrisi yaitu vitamin dan mineral, dan fitonutrisi kita butuhkan, betul-betul sangat kita butuhkan. Pertama kita akan membicarakan mengenai omega 3 tadi sebagai salah satu nutrisi yang kita butuhkan. Nah, apa yang dilakukan oleh omega 3 itu kita coba membicarakan mengenai metabolisme sel yang normal. Itu sebetulnya karbohidrat, lemak, dan protein ini masuk ke dalam sel, dan kemudian di dalam sel itu di metabolisme di dalam mitokondria, dan sisa-sisa metabolismenya akan dikeluarkan juga melalui membran sel. Nah, masalahnya adalah kalau misalnya membran sel ini terblokir, biasanya itu yang terjadi karena pola makan kita yang terlalu banyak santan, gorengan, fast food, dan sebagainya, maka dengan sendirinya karbohidrat, lemak, dan protein itu tidak bisa dimetabolisme dan tetap berada dalam darah. Akibatnya akan terjadi juga penyakit degeneratif, macam-macam, termasuk penyakit jantung koroner. Apa yang harus kita lakukan adalah untuk membuang blocking itu dan membuat sel bisa bermetabolisme kembali adalah mau tidak mau asupan dari omega 3. Karena blocking itu disebabkan oleh minyak lemak yang berlebih dari omega 6. Satu-satunya yang bisa menghilangkan itu adalah omega 3.
Oleh sebab itu sekali lagi kita jadi tahu bahwa omega 3 itu penting sekali. Dan lebih dari itu, selain fungsinya untuk membersihkan sel, omega 3 itu juga sangat berfungsi untuk menghilangkan plak yang terjadi, ateroma itu tadi, yang ada di udara. Begitu juga ternyata ini yang tidak banyak kita ketahui, omega 3 itu bisa meningkatkan jumlah kolesterol HDL atau kolesterol yang baik. Sekaligus menurunkan jumlah trigliserida sampai dengan 30%. Jadi dengan demikian bagus sekali untuk melindungi tubuh kita dari penyakit jantung koroner. Nah, kesimpulannya adalah karena kebutuhan harian omega 3 itu sulit didapatkan hanya dari asupan makanan sehari-hari, oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk bisa mendapatkannya itu dari asupan harian, yaitu maksudnya dari suplemen makanan. Karena dari makanan sehari-hari itu tidak bisa dipenuhi. Kalau kita berbicara mengenai suplemen, maka satu-satunya yang kita bicarakan dan direkomendasikan adalah Nutrilite. Kenapa? Karena the first, the only, dan the best. Kenapa the first, the only, dan the best? Karena dia ya yang pertama kali, jadi tahun 34, pada waktu itu penemu dari Nutrilite, Karl Renboll, itu yang pertama kali menerapkan konsep memasukkan seluruh konsentrat tanaman ke dalam multivitamin dan multimineral. Dan inilah yang disebut sebagai fitonutrisi. Kemudian kenapa the only, ini adalah Nutrilite satu-satunya global vitamin dan mineral brand yang mulai dari proses menanam terus sampai manufacturing, itu di ladang milik sendiri, di pabrik milik sendiri yang tersertifikasi, sehingga dengan demikian traceability atau pelacakan itu dapat dilakukan benar-benar dengan sangat seksama. Kemudian kenapa the best? Karena merupakan merek vitamin dan yang penjualannya nomor 1 di dunia. Nah, sekali lagi kalau kita berbicara omega 3, maka kita akan membicarakan nanti ini adalah salmon omega 3 kompleks. Ini merupakan kombinasi dari ikan salmon, mackerel, anchovy, dan tuna. Kenapa merupakan kombinasi ini? Ini benar-benar secara ekologi supaya salmonnya itu tidak punah. Dan kita tahu bahwa salmon khusus untuk Nutrilite ini diambil dari laut dalam Norwegia, jadi dengan demikian bebas dari kontaminasi logam berat. Sementara kalau mackerel, anchovy, tuna, dan lain-lain itu dari perairan di Peru dengan arus Humboldt yang nutrisinya tinggi. Jadi dengan demikian dia mengandung EPA dan DHA yang sangat tinggi. Apalagi yang kita lihat di luaran sana itu hampir tidak ada produk omega 3 yang mengandung vitamin E. Padahal vitamin E itu penting sekali untuk mencegah oksidasi omega 3. Apalagi khusus untuk Nutrilite itu proporsi antara EPA dan DHA-nya itu sangat ideal, yaitu 180 mg dibandingkan dengan 120 mg. Nah, kita tahu tadi sudah dibicarakan bahwa selain omega 3, kita juga perlu makronutrisi satu lagi yaitu protein dan kemudian mikronutrisi dan fitonutrisi. Kenapa kita perlu mikronutrisi? Karena kita tahu kita lihat secara singkat di dalam sel itu ada nukleus atau inti sel, kemudian di dalam nukleus ada kromosomnya, dan kromosom itu ada terdiri dari DNA. DNA dan RNA itu sekarang ini lagi top-topnya, lagi sangat terkenal sekali karena kita tahu bahwa virus corona COVID-19 itu hanya memiliki RNA saja. Jadi dia tidak memiliki DNA tapi RNA. Nah, sel itu sehat kalau DNA-nya sehat. Dan kalau misalnya sel itu rusak DNA-nya, maka organnya juga akan rusak, dan kalau organnya rusak akan terjadi penyakit degeneratif. Padahal DNA itu tetap sehat kalau dia juga bisa ditangkal dari adanya serangan radikal bebas, dan itu adalah dengan antioksidan
yang berasal dari mikronutrisi. Kita tahu fitonutrisi itu mengandung antioksidan macam-macam sekali. Kemudian sekilas ini adalah kegunaan dari vitamin, mineral, dan fitonutrisi yang ada. Yang paling penting di sini adalah bahwa radikal bebas itu sebetulnya akan menyebabkan stres oksidatif. Kemudian stres oksidatif itu menimbulkan penyakit degeneratif, dan bahkan bukan itu saja, stres oksidatif itu akan membuat kita mengalami proses penuaan dini. Jadi dipercepat proses penuaannya. Karena sel-selnya menjadi rusak, terutama DNA-nya. Oleh sebab itulah maka disarankan untuk mengkonsumsi double X. Jadi kita tahu bahwa double X itu mengandung 22 vitamin, kemudian 10 mineral, 22 fitonutrisi. Ini menjaga stamina. Kemudian setelah itu dia juga antioksidannya itu tinggi sekali karena ada campuran eksklusif dari ekstrak kunyit, rosemary, dan Sophora japonica. Lalu ada vitamin B kompleksnya. Kita tahu bahwa vitamin B kompleks antara lain untuk metabolisme energi dan memecah karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi dengan demikian benar-benar kita akan bisa terjaga. Vitamin D juga selain juga vitamin D untuk metabolisme lemak, juga untuk meningkatkan imunitas. Apalagi masih ada kromium picolinat. Ini untuk mengatur kadar gula di dalam darah dan seterusnya. Nah, berikutnya, tadi kita sudah membicarakan mengenai asam lemak omega 3, kemudian juga fitonutrisi dan mikronutrien. Sekarang kita tahu bahwa pembentuk sel itu adalah terutama protein. Apa sebetulnya manfaat protein dengan 9 asam amino esensial itu? Adalah karena jelas bahwa kekurangan protein itu menyebabkan bahan baku untuk membentuk sel itu juga terganggu. Kalau bahan baku membentuk sel itu terganggu, maka bukan hanya akan terjadi masalah dengan kesehatan kita, tetapi imunitas kita akan menurun. Kemudian karena imunitas menurun, maka kita menjadi rentan terhadap penyakit infektif dan bahkan juga penyakit degeneratif. Misalnya seperti penyakit jantung koroner yang kita bicarakan saat ini. Nah, perlu diketahui bahwa sebetulnya tanpa kita sadari, rata-rata itu 96 juta sel kita itu mati, selalu mati per menit. Jadi sekali lagi per menit 96 juta sel kita itu mati. Oleh sebab itulah maka tubuh harus mampu memproduksi sel yang baru minimal 96 juta itu, bahkan lebih untuk peremajaan sel juga. Oleh sebab itu protein itu yang kualitasnya bagus itu penting sekali. Kita tahu bahwa protein tersusun atas asam amino yang terdiri atas asam amino esensial dan non-esensial, kemudian macam-macam sekali, banyak sekali kegunaannya, ini hanya sedikit saja, termasuk terutama sekali dalam situasi pandemi seperti sekarang ini penting sekali untuk meningkatkan imunitas, di mana protein sangat berpengaruh, kemudian juga mencegah obesitas dan meningkatkan kebugaran. Nah, yang kita rekomendasikan adalah Nutrilite High Protein. Ini yang mengandung 9 asam amino esensial, kemudian tinggi proteinnya. Ada beberapa varian yang mengandung 13-17 gram protein per dosis. Dan ini sama dengan hampir 30% kebutuhan harian. Apalagi PDCAAS-nya sama dengan 1. Ini artinya adalah protein Nutrilite ini bisa diserap secara sempurna oleh tubuh. Jadi tidak ada yang terbuang sama sekali. Banyak sekali variannya, antara lain ada yang green tea, kemudian coklat, kemudian berry. Nah, tergantung Anda mana yang disukai. Sekilas kalau kita melihat, kalau kita konsumsi satu paha ayam yang cukup besar, itu proteinnya 8 gram, kalorinya hampir 80 gram. Sementara kalau kita konsumsi protein,
itu proteinnya 17 gram, jadi lebih dari 2 kali lipat. Sementara kalorinya sama. Lebih hebat lagi kalau kita konsumsi daging sapi misalnya. Daging sapi yang berukuran sedang agak besar, itu 8 gram proteinnya, kalorinya 50-an. Kemudian kalau yang high protein ini, green tea, itu proteinnya sudah 15 gram, jadi 2 kali lipat. Begitu juga yang tertera di sini, salah satu contoh adalah telur dibandingkan dengan protein berry, kemudian juga susu almond, dan seterusnya. Jadi sebetulnya secara singkat adalah kita butuh makronutrisi dan mikronutrisi. Makronutrisinya adalah high protein, kemudian juga salmon omega 3, lalu mikronutrisi dan sekaligus fitonutrisinya adalah double X. Jadi trio fondasi ini selain untuk mencegah penyakit koroner, juga menuju sehat optimal. Jadi ini saja yang kita mungkin perlu ingat-ingat, trio fondasi yang terdiri atas 3 hal. Nah, rekan-rekan sekalian, saya masih ingin berbicara cukup lama, tapi lebih baik kita akhiri sampai di sini untuk selanjutnya akan dipandu oleh Pak Jeffrey dengan tanya jawab, dan nanti juga Pak Jeffrey akan menyampaikan bagaimana cara mendapatkan produk ini dan seterusnya. Jadi apa yang Anda putuskan hari ini akan menentukan seberapa sehat Anda pada 5-10 tahun. Dan saya yakin Anda semua yang ada di sini akan cukup bijak untuk menentukan dan menjaga tubuh supaya sehat optimal. Selamat malam. Terima kasih Pak Jeffrey. Terima kasih Pak Hari Bagio buat sharingnya yang sangat luar biasa ya. Hal ini sangat penting sekali buat kita tahu, buat menjaga kesehatan kita, khususnya untuk memiliki jantung yang sehat. Saat ini kita akan buka sesi tanya-jawab, jadi teman-teman bisa bertanya dengan Anda cukup ketik di chat box, atau kalau ada yang mau bertanya langsung juga saya persilakan, Anda bisa langsung buka mic-nya, ditanyakan langsung kepada Pak Hari. Tapi kalau mau yang lebih nyaman dengan diketik, silakan di chat box ya. Oke, silakan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Halo, Pak Hari Bagio, saya mau bertanya. Ya, silakan Pak Willy. Tadi ini ada 3 pertanyaan. Saya masih belum mengerti dengan jelas apa perbedaannya sama lemak dan kolesterol. Lalu terus sama trigliserida itu apa maksudnya? Hubungannya sama lemak sama kolesterol dan trigliserida itu apa? Terus itu yang pertama. Yang kedua, tadi dibilang katanya porsi diet seimbang itu karbohidrat 1/4 piring. Tapi saya merasakan kalau makan nasinya kurang nendang. Jadi lapar lagi gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana tuh caranya? Nah, daripada nanti lapar lagi, ngemil jadi bikin gemuk lagi gitu. Jadi saya kalau 1/4 kurang nendang gitu loh. Sedangkan saya makan ya nggak terlalu banyak juga, tapi ya cukup juga gitu. Tapi kalau ditakar 1/4 untuk porsi saya itu nggak nendang. Itu yang kedua. Ya saya minta bagaimana solusinya. Yang ketiga, di sini ada penyakit infektif. Nah, lalu berhubungan dengan penyakit jantung koroner nantinya. Ya, kalau imunitas kita turun, dia bilang begitu tadi. Apa sih artinya penyakit infektif itu? Mohon jawabannya. Terima kasih, Pak Hari Bagio. Terima kasih. Saya langsung jawab ya Pak Jeffrey. Ya, silakan Pak Hari. Ya. Terima kasih pertanyaannya Pak Willy. Jadi ada 3 pertanyaan. Saya akan coba jawab secara singkat untuk memberikan kesempatan yang lain-lainnya bertanya juga. Pertama pertanyaannya adalah apa bedanya kolesterol, trigliserida, dan lemak. Jadi semuanya itu kolesterol, trigliserida, dan asam lemak termasuk omega 3, omega 6, omega 9 semuanya masuk kategori lemak.
Hanya saja lemak itu dibedakan menjadi dua, yaitu lemak baik dan lemak yang jahat. Lemak yang baik antara lain itu adalah sebetulnya omega 3 dan dalam batas tertentu itu juga omega 6 dan omega 9. Kita tahu bahwa omega 6 dan omega 3 itu adalah asam lemak esensial. Jadi tubuh tidak bisa memproduksi sendiri. Kolesterol itu adalah bagian dari lemak. Kolesterol sebetulnya tidak jelek karena kolesterol itu juga sebagai salah satu komponen untuk membuat otak kita, kemudian jantung, limpa, hati, dan sebagainya, itu semuanya hampir seluruhnya adalah kolesterol. Yang perlu dijaga adalah lemaknya, perlu rasionya yang benar. Kemudian benar bahwa nasinya disarankan 1/4 saja. Kalau tadi pertanyaan Pak Adi, saya kurang nendang karena masih lapar. Nah, sebetulnya yang perlu diperhatikan itu adalah tubuh kita itu perlu kalori yang untuk orang dewasa rata-rata adalah sekitar 2.100 per hari. Jadi kalori itu yang kita butuhkan. Jadi bukan makannya, apakah lapar atau tidak lapar. Itu satu yang perlu digarisbawahi. Jadi dengan demikian, sejauh bahwa kalori itu yang masuk itu sama dengan kalori yang keluar, yang kita butuhkan, maka tubuh kita akan sehat. Kalau kalori yang masuk itu berlebihan, terutama dari karbohidrat, maka kita akan menjadi bertambah berat badannya. Nah, bagaimana caranya supaya yang kita sarankan di sini adalah merubah proporsi, bukan mengurangi kalori. Kalorinya tetap 2.000 silahkan. Tapi lebih banyak diperbanyak proteinnya daripada karbohidratnya. Karena protein itu tidak pernah dirubah menjadi jaringan lemak. Sekali lagi tidak pernah. Tapi bisa dirubah menjadi energi. Nah, satu lagi adalah bahwa perasaan lapar itu dikontrol oleh hormon grelin namanya. Kalau protein kita itu kurang, maka biasanya kita cenderung merasa lapar. Tubuh itu hanya tahu bahwa kita kurang protein. Ya sudah, dikasih sinyal lapar supaya kita makan. Maksudnya maksudnya tubuh kita, kasih makan dong saya protein, tapi ternyata kita kasih makannya karbohidrat. Nah itulah yang menyebabkan kelebihan. Dan mudah-mudahan ini cukup membantu. Kemudian yang disebut penyakit infektif adalah penyakit yang disebabkan karena bakteri. Sementara penyakit degeneratif adalah penyakit yang tidak menular, yang tidak disorot. Terima kasih Pak Jeffrey. Ya, terima kasih Pak Hari buat jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan Pak Willy ya. Oke, saya ada beberapa pertanyaan lagi Pak Hari dari Ibu Febri. Selamat malam Pak Hari, saya konsumsi salmon omega 3 Nutrilite. Sebaiknya saya konsumsinya berapa kali sehari? Sesudah atau sebelum makan? Silakan Pak. Terima kasih. Pertanyaan bagus ini Ibu Febrianita. Kalau misalnya konsumsi omega 3 itu dimaksudkan, jadi bukan karena ada keluhan jantung koroner, tapi misalnya untuk menstabilkan berat badan dan sebagainya, maka biasanya yang disarankan adalah 2 kali sehari, 1 soft gel masing-masing pada pagi hari dan sore. Kapan itu sebaiknya dikonsumsi, sebelum atau sesudah makan, itu sebetulnya tidak ada bedanya sebelum atau sesudah makan, tapi banyak orang yang memilih sebelum makan. Kenapa? Karena kalau sudah makan, kemudian kita bahasa Indonesianya glegeen itu bersendawa. Itu kalau kita sesudah makan konsumsi omega 3, untuk mereka yang baru mengkonsumsinya itu akan seperti aroma ikan yang mungkin menjadi kita tidak terlalu nyaman. Tapi kalau sebelum makan, aroma itu hampir-hampir ada. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Berikutnya dari Pak Winario. Malam Pak Hari, mohon izin bertanya, jika kita mengalami nyeri pada dada, bukan akibat dari benturan,
apakah ada masalah dengan jantung atau bagaimana ya Pak? Lalu apakah bisa dikurangi dengan mengkonsumsi Nutrilite Salmon Omega 3? Terima kasih. Terima kasih Pak. Jadi benar sekali bahwa kalau nyeri bukan karena benturan, maka sebetulnya ini bagusnya yang menjawab adalah para dokter, tapi dari referensi yang pernah saya baca adalah kalau nyeri itu berarti masalahnya adalah dua. Satu kemungkinannya adalah penyempitan, jadi suplai oksigen dan nutrisi ke dalam jantung itu berkurang, terutama kalau nyerinya pada dada sebelah kiri. Dan kemudian kemungkinan kedua adalah nyeri pada syaraf. Jadi karena sesuatu hal, syaraf itu juga bisa menyebabkan nyeri, tapi kedua-duanya biasanya karena inflamasi atau peradangan. Kedua-duanya baik karena nyeri, karena penyakit jantung koroner maupun nyeri karena syaraf, kedua-duanya bisa diringankan dengan salmon omega 3. Namun demikian, memang kalau terjadi nyeri pada dada, sebaiknya segera konsultasi ke dokter. Tapi jelas bahwa omega 3 bisa sangat membantu. Terima kasih. Terima kasih Pak Hari. Berikutnya dari Pak Agung. Selamat malam Pak Hari, teman saya positif COVID dan oleh dokter diberikan vitamin C cair yang sangat mahal. Mereknya Liposperix vitamin C yang isinya 1000 mg vitamin C, 1000 mg essential phospholipids. Apakah bedanya dengan vitamin C biasa? Apakah ada substitusinya di Nutrilite? Silakan Pak. Oke. Terima kasih Pak Agung. Jadi saya sendiri belum pernah melihat vitamin C cair yang seperti ini, yang lipospheric, vitamin C, dan seterusnya seperti itu. Tetapi satu hal begini Pak Agung, kemungkinan untuk mereka yang sangat sensitif, kalau konsumsi vitamin C biasa yang ada di luar sana, itu bisa terjadi rangsangan lambung. Karena itu asam lambung meningkat, kemudian terjadi seperti GERD yang parah. Namun vitamin C kita itu kan extended release, Pak. Jadi berlaku selama 8 jam dan dia punya sudah disalut sedemikian rupa. Saya sampai sekarang belum pernah mendengar adanya keluhan sakit lambung dan lain-lain dengan mengkonsumsi BioC extended release ini. Kemudian 1000 mg ya untuk mereka terutama penderita COVID-19 memang disarankan 100 sampai 1000, Pak. Kemudian setelah itu hal yang saya tahu persis ini, vitamin C dalam kondisi cair, jadi dalam bentuk larutan itu sangat tidak stabil, Pak. Jadi dalam beberapa hari, beberapa bulan, itu kandungannya itu langsung menurun. Nah, oleh sebab itulah, kalau saya tetap menyarankan BioC Extended Release. Kemudian kalau pertanyaannya, apakah ada bedanya dengan vitamin C biasa? Kalau vitamin C biasa, saya kira sangat berbeda, Pak. Tapi kalau dengan BioC Extended Release, saya tetap menyarankan BioC Extended Release. Mudah-mudahan sekaligus bisa menjawab apakah ada substitusinya di Nutrilite. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hari. Berikutnya dari Bu Yuli. Selamat malam Pak Jeff dan Pak Hari. Kalau kolesterolnya 200, berapa kali minum salmonnya? Selain sudah minum protein, double X harus minum apa lagi? Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli. Jadi sebetulnya kita mesti melihat penyebabnya. Kalau menurut pendapat saya dengan indikator yang sekarang, kondisi yang sekarang, kolesterol 200 itu adalah batas. Jadi masih boleh dibilang normal. Untuk itu, misalnya untuk maintenance, untuk penjagaan, kita menyarankan omega 3-nya dikonsumsi 2 kali sehari, masing-masing 1 soft gel. Kemudian
bagus sekali, sudah minum protein double X. Itu sudah bagus sekali. Kemudian kalau misalnya memang dimungkinkan, kalau dulu ada produk yang green tea. Apa namanya? CH Balance, Pak. CH Balance, ya maksudnya. CH Balance, ya terima kasih Pak Jeffrey. CH Balance. Ini sekarang tidak ada lagi. Tapi yang paling penting adalah mengatur asupan gizi kita sehari-hari. Itu Pak Jeffrey. Silakan Pak Jeffrey ada yang menambahkan Pak. Terima kasih. Oke. Satu pertanyaan lagi Pak sebelum saya tambahin. Dari Ibu Aida, apakah anak-anak boleh mengkonsumsi Biosi Plus Pak umur 12, 9, dan 5 tahun? Ya, yang pertama saya jawab terlebih dahulu yang 12 tahun itu langsung boleh. Jadi anak-anak sampai dengan usia 12 tahun itu adalah batas yang dibilang anak-anak untuk ukuran medis dan dosisnya adalah setengah dari dosis dewasa. Kalau dia memang sudah bisa mengkonsumsi Biosi Plus, maka bisa diberikan. Kalau 5 tahun dan 9 tahun, saya menyarankan lebih baik mengkonsumsi aserolasi. Begitu Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Oke, teman-teman, saya mau sharing sedikit ya. Kalau nanti ada yang mau bertanya juga silakan di chat box. Ada sahabat saya beberapa bulan yang lalu, teman satu gereja sih, tiba-tiba kami kaget karena dia harus mendadak masuk rumah sakit. Langsung dipasang 2 ring karena ada serangan jantung. Teman saya ini masih muda, umurnya 30 something, punya 2 anak, belum lama anak kedua lahir kalau nggak salah waktu itu ya. Nah kita kaget, wah langsung pasang 2 ring. Kita nggak nyangka karena masih muda dan orangnya biasa-biasa aja, semangat, seger gitu ya. Lalu yang lebih mengagetkan lagi adalah beberapa minggu kemudian dia mesti balik ke rumah sakit dan langsung pasang 6 ring. Jadi totalnya dia saat ini punya 8 ring di jantungnya. Jadi ini satu hal yang membuat banyak dari kami kaget, saya juga kaget ya lihat, masih muda aja punya 8 ring. Jadi kalau 1 ring anggap aja 40 juta, berarti sudah keluar uang 320 juta. Nah, saya nggak nanya sih apalagi buy one get one atau kenapa tuh ya, kok langsung pasang 8 ring gitu ya. Tapi artinya, wah ini satu hal yang kita juga mesti mengerti bahwa penyakit jantung koroner ini bisa menyerang siapa saja. Karena inilah yang disebut penyakit degeneratif ya, penyakit yang bukan karena infeksi virus atau bakteri atau tertular oleh seseorang siapa, bukan karena itu, tapi karena pola makan dan gaya hidup kita. Nah, saya ada slide untuk menambahkan sedikit aja, menyimpulkan ya. Tentang biaya nih teman-teman. Jadi kalau kita bicara salmon omega 3, ini contoh ya, jadi kita nggak bahas yang Trio Foundation tadi Pak Hari katakan, satu produk aja, contohnya salmon omega ini. Satu buah soft gelnya ini Rp4.700. Nanti saya akan bahas lagi di akhir mengenai harga ya, karena ada 2 harga nih kalau di produk kita ini. Nah, dibandingkan dengan kita harus memasang ring, atau harus sampai bypass, atau banyak banget ya masalah jantung ini. Jadi salah satu yang bagus kalau kita rutin mengkonsumsi omega 3 dari banyak fungsi lainnya adalah satu ini teman-teman, yaitu memperbaiki sirkulasi darah. Karena kalau darah kita sampai ada ya penyumbatan di satu titik, ya itu bisa akibatnya fatal ya kalau tidak ditangani dengan cepat. Bukan hanya ke rumah sakit mesti pasang ring, bisa meninggal dunia kapan saja, saat berolahraga, saat lagi tidur, bahkan saat lagi nyetir mobil. Jadi ini satu hal yang kita sudah sering dengar, tapi kadang-kadang mungkin kita masih anggap remeh, karena mungkin belum pernah terjadi. Gitu ya. Sampai kita udah pernah ngalami sekali, mungkin kita akan sangat aware. Nah, omega 3 akan membersihkan pembuluh darah. Jadi kalau kita masih kecil, pembuluh darah kita ini seperti sedotan ya, bersih, nggak ada sumbatan apa-apa. Tapi dengan waktu berjalan, kita mulai kenal makan makanan yang kurang sehat,
yang berlemak tinggi, gulanya juga sangat tinggi, mulailah ada penimbunan. Ditambah lagi dengan udara yang terpolusi, udara yang begitu kotor. Jadi sangat mudah membuat radikal bebas merusak, akhirnya kolesterol menempel dengan erat di dinding pembuluh darah. Akhirnya makin banyak penyumbatan di atas umur 30 tahun, dan akhirnya terjadilah penyumbatan. Dan ngerinya teman-teman, di saat seperti ini, malah darah kita kental. Kita coba bandingkan ya, kalau darah yang sehat itu seperti kecap asin, encer. Kalau darah yang kental itu seperti kecap manis. Bayangkan di pembuluh darah yang sudah menyempit, darah kita kental, ngeri banget gitu. Jadi mudah sekali buat terjadi penyumbatan dan akhirnya bisa stroke, bisa heart attack, dan bisa yang lain-lainnya. Nah, tadi Pak Hari sudah mengatakan omega 3 ini akan membersihkan ya membran sel, jadi sangat bagus untuk sel juga bisa sehat. Nah, saya mau bandingkan ini teman-teman. Kadang-kadang banyak orang yang mengatakan, oh saya udah beli itu produk omega 3 dari Selandia Baru, dari Amerika, dari Australia, lagi selnya 70%. Atau saya baru dikirim sama adik saya nih dari Inggris. Jadi kadang-kadang orang mikirnya kalau dari luar negeri, walaupun sel, pasti bagus. Nah, suatu waktu kita pernah mengadakan demonstrasi untuk mencari tahu omega 3 Nutrilite dengan omega 3 merek lain. Jadi kita gunakan styrofoam. Styrofoam ini adalah alat atau benda yang dibuat oleh manusia yang nggak bisa rusak oleh alam, teman-teman. Jadi kalau Anda taruh styrofoam ini, misalnya habis beli televisi, habis beli lemari es ya, dia nggak akan rusak. Ditaruh depan rumah, mau kena panas, hujan, kena banjir, dia akan seperti itu aja. Dia hanya rusak oleh bahan kimia. Nah, makanya kita mau tes nih, di omega 3 Nutrilite ada bahan kimianya nggak ya? Jadi kita potong omega 3 dua merek ini, sama-sama dari Amerika, lalu 8 menit kemudian kita melihat yang merek X sudah berhasil membuat styrofoamnya hancur, seperti bubur. Tambah lagi 15 menit, totalnya ini sudah hancur, akhirnya benar-benar seperti air. Styrofoamnya berubah bentuk. Nah, artinya apa? Artinya di omega 3 merek lain ini memiliki bahan kimia yang bisa merusak styrofoam. Nah, buat apa nih bahan kimianya? Yang saya belajar dari Health Talk seperti ini dari Pak Hari, kadang omega 3 untuk membuat EPA dan DHA-nya seimbang, 180 banding 120, itu nggak terjadi dengan alami. Seringkali mereka harus taruh bahan kimia. Nah, Nutrilite hebatnya, dia secara alami sudah dengan komposisi yang seperti itu. 180 EPA dan 120 DHA. Nah, ini membuat perbedaan ya. Ikan salmon yang dijual di dalam omega 3 kompleks kita bersama 3 jenis ikan lainnya, ini ikan liar semua. Jadi bukan ikan budidaya yang dikasih makan, pelet, dan lain-lainnya. Jadi ini benar-benar ikan liar di perairan Norwegia yang sudah dibeli oleh MBOE areanya untuk ikan-ikan ini berkembang biak dengan normal ya di daerah yang rendah garam, banyak unsur haranya. Nah, tadi Pak Hadi juga sudah singgung ini arus Humboldt. Jadi kaya akan fitoplankton dan secara alami memang jadi ikannya sangat bagus. Nah, ini sumber ikannya ada 4. Jadi itu teman-teman sekalian yang membuat omega 3 Nutrilite ini sangat bagus sekali. Nah, sebelum saya lanjut berbicara mengenai berapa harganya, sebentar, apakah ada lagi yang mau bertanya? Oke, saya lihat lagi ya. Oke, nggak ada. Kita lanjut aja ya Pak Hari ya. Ya Pak. Saya mau tanya Pak. Oh, silakan Bu Sinta. Temanku nih tanggal 12 mau dipasang ring. Bandel suruh coba dulu pakai omega 3. Apa kalau orang udah harus dipasang ring masih bisa ditolong Pak? Kan udah tersumbat katanya, padahal dia banyak olahraga, nggak suka ngerokok dan sebagainya Pak. Mau tanya itu aja sih. Ya, silakan Pak Hari. Terima kasih Bu Sinta.
Jadi yang pertama, kita perlu mengetahui berapa persen penyumbatannya dan di aorta yang mana saja. Saya sendiri tidak berani menyampaikan apapun, lebih baik berkonsultasi dengan dokter. Hanya saja kalau boleh share, beberapa waktu yang lalu kakak ipar saya itu memang sudah divonis harus melakukan bypass. Karena waktu penyumbatannya di tiga aortanya itu sudah 80% lebih. Jadi kalau dia jalan, kira-kira 100 meter itu sudah benar-benar tersengal-sengal dan harus beristirahat. Nah, karena masalahnya pada waktu itu bahwa kakak ipar itu takut dioperasi, maka mau tidak mau tidak ada jalan lain, kami lakukan dengan omega 3. Cuman sekali lagi ini bukan ini ya Bu, mohon tidak diduplikasi, tapi hanya sekedar sharing saja. Pada waktu itu kami memberikannya 9 soft gel per hari. Oh, Jadi 9 soft gel sehari. 3 padahal batas maksimum. Oh, 3 ya. 4 soft gel. Batas sebetulnya yang disarankan hanya 4 soft gel saja. Nah, itu dilakukan selama 2 minggu, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan 6 soft gel selama kira-kira sekitar 1 bulan. Setelah itu 4 soft gel, dan setelah 2 bulan itu ternyata kakak ipar benar-benar sudah normal dan tidak perlu dilakukan operasi bypass. Tapi sekali lagi itu kasus yang terjadi yang saya bisa sharing ya Bu. Tapi saya kalau memang harus di bypass, harus dilakukan ring dan lain-lain, mungkin lebih baik mengikuti anjuran dokter. Tapi masalahnya adalah sekali lagi ring itu ada 2. Jadi ring yang tidak ada obatnya dan ring yang ada obatnya. Oh, maksudnya ringnya mengandung obat ya? Betul. Kalau ring yang ada obatnya disebut DES atau drug eluting stent, itu bagus karena dia mengeluarkan obat untuk mengencerkan darah. Yang paling penting adalah teman ibu ini meskipun sudah di ring, dia tetap perlu menjaga kondisi tubuhnya dengan omega 3. Itu sih Bu. Jadi pertama kali yang kita sarankan adalah 3 kali sehari minimal untuk menjaga stamina. Pak, mau nanya nih, kalau ring yang ada obatnya, kan ada obatnya nih, tentunya ya, obatnya habis dong Pak lama-lama, enggak? Betul. Lama-lama obatnya habis, tapi sudah diatur sedemikian rupa sehingga pada saat obatnya habis itu tidak ada reaksi ateroma lagi. Jadi tentunya dengan menjaga asupan makanan, dengan obat-obatan yang diminum per oral atau lewat mulut dan seterusnya. Itu saja Pak Jeffrey, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Hari. Jadi Bu Sinta, dikonsultasi dulu ya Bu ke dokter karena ini satu hal yang pasti perlu pengetahuan dokter yang handle. Oke teman-teman. Satu lagi nih belum, yang saudara Pak Hari itu penyumbatannya berapa persen ya? 80% di tiga ininya Bu, 3 pembuluh darahnya semuanya. 80% ya. Terus dokter udah anjurin suruh pakai ring. Betul. Bukan pakai ring Bu, bypass. Oh, bypass. Ya. Terus kalau bypass itu dipotong ya? Betul. Terus kalau dia waktu dia coba makan pakai omega 3 kita, apa dokter tahu? Enggak? Tidak lagi konsultasi ke dokter Bu, karena kalau konsultasi ke dokter boleh, kan? Pasti langsung disuruh operasi. Dan kakak waktu itu takut operasi. Oh, karena dia takut operasi ya? Ya. Oke, terima kasih, jelas sekali. Oke, terima kasih Pak Hari, Bu Sinta. Oke teman-teman, saya akan putarkan video mengenai omega 3 selama 2 menit aja videonya. Setelah itu saya akan akhiri dengan penjelasan tentang harga dan bagaimana sih cara mendapatkan produk-produk Nutrilite ini. Sekitar hanya 10-15 menit. Oke, kita lihat sama-sama dulu ya.
Asam lemak omega 3 sangat penting untuk menunjang kesehatan jantung, otak, mata, dan fleksibilitas serta pergerakan sendi. Tapi, zat ini tak dapat diproduksi oleh tubuh kita. American Heart Association merekomendasikan 5 porsi per minggu ikan perairan laut dalam, seperti salmon, makarel, anchovy, atau sarden. Nutrilite mempersembahkan formulasi terbaru, Nutrilite Salmon Omega 3 Kompleks, yang terbuat dari ikan salmon dan ikan yang mengandung omega 3 berkualitas tinggi. We see people consume more meat and less fish, which means we have more omega-6 in our body but not enough omega-3. That's the reason we need to take omega-3 supplement. Para ilmuwan Nutrilite telah mengidentifikasikan formula minyak ikan yang inovatif. Formula tersebut mengandung paduan unik omega 3 dari 4 minyak ikan terbaik dari seluruh dunia dan mengandung manfaat yang sama. Kami selalu bekerja sama dengan penyedia bahan baku terpercaya dari Norwegia. Mereka menguji setiap batch minyak ikan untuk memastikan kualitas dan kemurnian setiap soft gel. Nutrilite adalah yang terdepan dalam memastikan ketersediaan jangka panjang. Karena itu, Nutrilite menggabungkan berbagai sumber omega 3 terbaik yang bebas pencemaran. Pendekatan Nutrilite terhadap pelestarian laut akan membantu generasi mendatang untuk hidup sehat secara optimal. At Nutrilite, we believe the best nature and best of science. That's the reason we commit to bring the best product to our consumer. Nutrilite, suplemen omega 3 dengan penjualan nomor 1 di dunia, berkomitmen terhadap kualitas, kemurnian, dan keberlanjutan minyak ikan alami. Mari kita jaga kesehatan sel dan kelestarian laut masa depan dengan produk salmon omega 3 terbaru. Nutrilite, connect to the most natural you. Pak Jeffrey, sebelum Pak Jeffrey, boleh saya memberikan closing remark? Ya, silakan. Jadi rekan-rekan sekalian, terima kasih. Saya senang sekali sudah bisa berbagi dengan rekan-rekan sekalian di penghujung tahun ini. Mudah-mudahan sekelumit pengetahuan ini bisa bermanfaat dan bisa kita lebih share lagi ke rekan-rekan lain, terutama mereka yang membutuhkan. Nah, berikut ini kita akan mendengarkan bukan hanya mengenai pengetahuan ilmiahnya saja, tetapi juga bagaimana caranya untuk mendapatkan produknya ini secara sangat ekonomis, bahkan kita juga bisa mendapatkan penghasilan dari produk yang kita konsumsi ini. Nah, orang yang paling tepat yang akan menjelaskan itu adalah Pak Jeffrey. Meskipun masih muda, tapi kami semuanya banyak sekali itu yang berguru pada Pak Jeffrey sampai saat ini. Jadi sayang sekali kalau dilewatkan, silakan Pak Jeffrey. Oke, terima kasih Pak Hari. Oke, saya pakai slide ya. Nah, teman-teman, ini slide-nya masih yang produk Bilberry, tapi anggap aja ini salmon omega, ataupun protein, ataupun double X ya. Jadi, saya akan membahas bagaimana sih cara kita mendapatkan produk-produk ini. Mungkin di WhatsApp malam hari ini, di training kita ini, ada yang masih belum tahu nih ya. Jadi cara kita mendapatkan produknya ini bukan dari apotik, karena nggak dijual di sana, ataupun kita cari di supermarket atau di online shop, nggak ada. Jadi kita perlu beli langsung melalui rekan yang mengajak kita, atau langsung ke perusahaan Nutrilite, yaitu perusahaan MW. Nah, ada beberapa harga yang kita perlu tahu, supaya nanti nggak bingung. Ada yang namanya harga eceran, jadi itu harga yang masih normal, di mana kita membeli dengan harga sebagai pelanggan. Misal buat Bilberry ini, atau salmon omega 3, contohnya 600 atau 700-an gitu ya. Kalau di Bilberry contohnya 679. Nah, kalau kita menjadi anggota, menjadi member dengan beregistrasi, cukup bayar Rp100.000 saja, kita bisa mendapatkan harga member. Jadi bedanya harga member dengan harga jual, itu besarnya 30%. Jadi, alangkah bijaksananya kalau teman-teman di sini yang belum bergabung menjadi member, join aja, minimal benefitnya lebih murah 30%. Kalau tadi saya info harga salmon omega per soft gelnya adalah Rp4.700, itu adalah harga member. Jadi yang anggap kita parkir di mall aja sejam Rp5.000 ya. Nah, kita mendapatkan salmon omega terbaik di dunia
buat membersihkan pembuluh darah kita, ngencerin darah, menjaga kesehatan mata, otak, dan lain-lain. Jadi manfaatnya itu yang sangat luar biasa. Lebih dari uang yang kita keluarkan, 4.700 per soft gel. Nah, kemudian ya kita lihat ya semua produk yang ada di MW, ada misalnya Atmosphere Sky, ada harga eceran, ada harga member. Jadi harga jual 25 juta, harga member 19 juta. Jadi kalau Anda bergabung dengan 100.000 rupiah aja, kita bisa punya potensi mendapatkan keuntungan sebesar 5,8 juta dari selisih harga eceran dan harga member. Sama juga dengan eSpring, ini harga profitnya 3,6 juta. Nah, ini Double X yang tadi Pak Hari juga jelaskan, profitnya 179.000. Jadi menarik sekali kalau kita bisa menjadi seorang IBO, awalnya buat memakai lebih murah aja. Oke. Nah, ini juga ada produk MW for Everyone. Nah, ini ada yang namanya pelanggan prioritas, teman-teman, sebuah program baru di mana ada orang-orang yang mungkin sudah pernah bergabung di MW beberapa tahun yang lalu dan tidak memperpanjang keanggotaannya, tapi masih ingin membeli produk dengan harga member. Jadi mungkin teman kuliah saya atau tetangga saya, dia bilang, Jeff, saya mau beli dong salmon omega 3, tapi kasih harga member ya, jangan dikasih harga eceran, saya tahu tuh ada beda 30%. Nah, kalau dulu, ya udah saya jual, dan nggak dapat keuntungan apa-apa, karena jual harga member, saya belikan juga harga member. Tapi, saat ini kita bisa menawarkan ke teman kita itu, bagaimana kalau menjadi pelanggan prioritas. Gitu ya. Karena untuk menjadi pelanggan prioritas, ini tidak bayar apa-apa, beda dengan member. Kalau member, bayar 100.000. Kalau pelanggan prioritas, free, nggak usah bayar apa-apa, tinggal kita data, dan dia bisa membeli dengan harga member juga sama seperti kita. Nah, mungkin ada yang bertanya, terus kenapa saya harus jadi member? Saya jadi pelanggan prioritas aja dong. Nah, ada satu perbedaan ini, teman-teman. Kalau pelanggan prioritas, hanya bisa beli produk saja. Oke, nggak bisa jual, nggak bisa bangun bisnis. Kalau sebagai member, kita bisa jual dan bisa bangun bisnisnya. Nanti saya akan jelaskan secara singkat. Dan yang menariknya adalah kalau Anda seorang member, Anda join MW, bayar 100.000 buat dapat produk-produk yang lebih murah 30%, dan nanti ada teman-teman di sekitar Anda, teman kantor, saudara, adik, yang mau menjadi pelanggan prioritas, kita mendapatkan keuntungan lagi nih, yaitu 10% dari pembelian pelanggan prioritas menjadi milik Anda. Misalnya, ada tetangga, dia mau beli Double X dengan harga member. Terus kita tawarin, oke deh Pak, saya jadikan pelanggan prioritas, mau nggak? Mungkin dia akan nanya nih, biasanya ya, bayar berapa? Kalau bayar nggak mau, oh gratis jadi pelanggan prioritas. Terus dia bilang, oke deh kalau gratis nggak apa-apa. Nah, kita daftarkan dia jadi pelanggan prioritas, lalu kita beli produk Double X ini pakai nama dia, lalu produk diantar ke rumah si pelanggan prioritas, jadi kita nggak usah repot nganterin, kita dapat 10%-nya. Ya, jadi sekitar 54.000. Jadi kalau Anda jual 2 Double X ke 2 pelanggan prioritas, udah balik modal, member Anda sudah gratis, istilah seperti itu. Nah, itu salah satu benefitnya, bedanya member dengan pelanggan prioritas. Nah, ini juga sama ya, kalau kita jual BlackBerry juga sama. Nah, jadi bagaimana kalau Anda punya 11 pelanggan prioritas? Wah, luar biasa. Kalau 11-11-nya misalnya membeli salmon omega 3 setelah ikut Health Talk seperti ini, semua jadi pelanggan prioritas. Anda dapat keuntungan lumayan sebesar ya hampir 1 salmon omega 3-nya gitu ya, dengan hanya mereferensikan ke 10 sampai 11 orang untuk menjadi pelanggan prioritas. Lalu misalnya di sini juga ada perhitungan, ada yang beli Trio Foundation tuh. Dari pelanggan prioritas nomor 1, kalau dia beli Trio Foundation ada 3 produk, bonus 10%-nya udah Rp130.000 langsung ya. Dengan mereka hanya membeli harga member. Lalu ada yang beli sabun cuci piring, ada LOC. Jadi di total semua ini memberikan benefit lumayan, bisa sampai kalau di total tuh hampir Rp300.000. Dan banyak orang suka dengan produk-produk MW dan produk Nutrilite karena bergaransi, teman-teman. Bergaransi sampai 100 hari uang kembali. Oke, nanti kalau kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ke rekan yang mengajak Anda buat lebih detailnya. Saya hanya memberikan gambaran umumnya. Nah, ada satu jenis penghasilan lagi sebagai penutup yang dulu sangat menarik saya untuk memulai usaha ini,
yaitu yang namanya performance bonus. Jadi kalau bonus yang satu ini dilihat dari volume, jadi hitungannya kalender ya, tanggal 1 ke tanggal 31, dilihat total omset volume produk yang terjual selama 1 bulan, pakai dan jual. Jadi di sini ada satu namanya PV, point value, juga ada namanya BV, business volume. Nah, PV untuk menentukan di persentase berapa. Jadi kalau poinnya 350.000, dapat poin peringkat 3%. Kalau 1 juta, poinnya skala 6%. Ya, itu PV, point value. Nah, kalau BV buat menentukan jumlah bonusnya. Jadi kalau ditanya 350.000 poin, itu berapa rupiahnya sih? Dikalikan 10 saja. Jadi kurang lebih 3,5 juta rupiah, dapat 3%. Kalau 16 juta poin, itu berapa rupiahnya? Dikali 10 aja, 160 juta. Ya, nanti dikalikan 21%. Nah, jadi ini ketentuan ini skala-skala sudah dari MUI sejak tahun 92, yang berubah hanya rasio PV dan BV-nya, poin dengan rupiah. Nah, jadi saya langsung aja ya menjelaskan ini contohnya nih. Jadi bonus yang kedua ini sangat bagus sekali kalau kita mengerti tentang konsep membangun customer base. Jadi kita bukan hanya pakai sendiri dan mengajak pelanggan prioritas, tapi kita juga membangun bisnisnya, membangun market. Jadi misalnya saya sebagai CA ya, untuk lebih singkatnya, saya mengajak banyak orang jadi pelanggan prioritas atau menjadi member, tapi dari mungkin 30 orang yang mau join jadi member, ada 4 nih, B, C, D, E, yang juga mau aktif membangun bisnis ini seperti saya. Aktifnya bagaimana? Ya dengan presentasi, nanti ada sesi khusus tentang bisnis talk, setiap hari Selasa menjelaskan bagaimana cara bangun bisnisnya. Intinya, si B punya customer base, mungkin ada 10 rumah tangga. Ya, si B punya 10, omsetnya 1 juta poin. Si C, omsetnya 7 juta poin value, karena dalam grup dia ada mungkin 70 rumah tangga. Lalu si D dan si E sama nih, 4 juta poin. Di dalam grup mereka masing-masing ada mungkin sekitar 40 rumah tangga. Nah, jadi total semua orang yang memakai produk ini bersama saya, anggap ada 200 rumah tangga. Nah, ini membuat ada omset yang terjadi secara total sampai saya itu 17 juta poin. Teman-teman ingat ya di skala tadi, kalau udah 16 juta poin, itu dapat 21%. Nah, saat ini saya mendapatkan 21% karena saya berpartner dengan B, C, D, E, sama-sama membangun jaringan, membangun customer base. Nah, dari sini akan ada bonus. Jadi, pertama, kalau Anda bingung dengan angka-angka, nggak apa-apa. Pertama, si A atau saya mendapat bonus dari pemakaian atau penjualan saya pribadi. Yang kedua, saya mendapatkan penghasilan dari partnership dengan B, C, D, E. Jadi, kalau tadi si A dapat 6%, si B dapat 6%, kan saya 21%. Saya mendapatkan 15%-nya. Kan partnership ya. Lalu dengan si C kan dapat 15% tadi. Saya dapat 21. Nah, 15% miliknya si C, saya mendapatkan 6%-nya dari omset si C. Nah, intinya dari sini kita mendapat penghasilan bonus 15 juta. Oke, sekali lagi kalau bingung nggak apa-apa, karena ini bukan sesi membahas ini lebih detail, nanti di sesi business talk atau di business preview. Nah, saya hanya mau cerita, 26 tahun yang lalu, saya semangat sekali waktu saya melihat, wah ternyata di balik produk-produknya, tidak hanya membuat saya menjadi sehat secara fisik, dengan omega 3, dengan protein, tapi saya juga bisa dibantu sehat secara keuangan, sehat di dompet saya. Karena waktu itu saya baru masuk kampus, saya diajak join usaha ini, saya skeptis sekali karena saya pikir yang bisa bangun usaha ini pasti direktur, manajer, pengusaha, anak kuliahan nggak mungkin bisa, apalagi kuliah di teknik. Tapi waktu saya datang ke seminar dan dijelaskan tentang potensi penghasilannya, saya langsung berbinar-binar. Kenapa? Karena saat itu saya punya kebutuhan. Saya ingin sekali bisa bayar uang kuliah saya sendiri. Karena saya 4 bersaudara, saya anak paling besar, kami dari keluarga yang sangat pas-pasan, jadi saya berpikir, kalau seandainya usaha ini bisa jalan, saya dapat penghasilan 15 juta per bulan, wah, saya bisa membayar uang kuliah saya, dan bisa mencukupi kebutuhan hidup saya setiap harinya.
Jadi tidak membebankan orang tua saya lagi. Jadi mereka tinggal pikirkan ketiga adik saya. Nah, 6 bulan sepulang dari seminar dari Network 21, saya mendapatkan penghasilan ini, teman-teman, 15 juta. Nah, ini seminarnya. Nanti hari Sabtu tanggal 9 Januari. Ini benar-benar life-changing seminar. Ini kita diajak moving forward, dan waktu itu saya melihat, wah, luar biasa nih ya. Ada produk-produk bagus, tapi kita juga diberikan pendidikan dari Network 21. Ini perusahaan yang sangat luar biasa, ini business university. Nah, singkat cerita, dengan penghasilan 15 juta per bulan, saya jadi mandiri, saya bisa mulai nyicil mobil, bawa ke kampus. Rasanya beda kalau kita naik mobil hasil dari keringat kita ya. Lalu bisa, ya akhirnya nabung, bisa menikah. Waktu itu saya mengajak pacar saya masih kuliah juga di UI, kita sama-sama bangun usaha ini, dan waktu kami lulus kuliah, kami nggak perlu repot cari kerja sana-sini, kita nggak perlu mikirin bisnis yang lain, kita terus full time di usaha ini, sampai sekarang. Kami menikah, punya 3 putra, kita menikmati uang dan waktu dan banyak traveling. Itu diawali awalnya dari bukan hanya join MBO-nya saja, tapi saya join juga di acara Network 21 Mobile Connect ini. Jadi ini seminar yang luar biasa, hanya 65.000, ini bisa menjadi satu hal berbeda yang Anda lakukan di awal tahun 2021. Anda diajak moving forward. Jangan sampai pandemi COVID ini membuat kita jadi stuck juga. Nah, teman-teman, ayo pelajari lebih lanjut mengenai usaha ini. Kita bisa melihat contoh omega 3 ya, produk bagus minyak ikan. Tapi di balik omega 3 atau minyak ikannya ini, ada kesempatan Anda dan saya bisa menjadi pengusaha juga. Menjadi apa? Menjadi pengusaha minyak. Kan jarang-jarang ya dulu kita pikir, kalau orang jadi pengusaha minyak, wah pasti luar biasa. Kita juga usaha minyak nih, cuma minyak ikan. Ya, jadi nggak apa-apa, ini malah lebih bagus saya rasa. Kita bisa bantu menyelamatkan orang-orang untuk ya tetap hidup sehat dan menghindari dari bypass, pasang ring, kayak teman-teman saya juga seperti itu. Kalau saja mereka mengetahui informasi seperti malam hari ini ya tentang menjaga pola makan dan gaya hidup, dibantu dengan omega 3 dari Nutrilite. Oke, itu aja teman-teman sekalian. Waktu sudah habis, sudah 8.45. Saya kembalikan kepada Pak Hari. Silakan Pak Hari. Terima kasih Pak Jeffrey. Jadi sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita sudah mendapatkan informasi lengkap, baik produknya maupun cara untuk mendapatkan produk, dan sekaligus bukan hanya mendapatkan produknya secara ekonomis, tetapi juga produktif. Secara produktif, artinya dari konsumsi produk itu kita mendapatkan hasil. Silahkan memutuskan, dan yang paling penting adalah jangan lupa nanti untuk mengikuti N21 Connect yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Januari yang akan datang. Terima kasih Pak Jeffrey, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih buat teman-teman semua yang hadir. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Hari. Terima kasih Pak Hari dan Jeffrey. Terima kasih Pak Hari, Pak Jeffrey, luar biasa informasinya. Pak Hari. Thank you. Terima kasih. Terima kasih Pak Jeffrey.